Ibadah Jumat ini, khatib mengajak kepada jemaah sekalian, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat hidup, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menemukan atau menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 18. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik saat mendapatkan nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru dan ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadikan barometer ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menghadapi kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberikan cobaan musibah yang termaktub di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lalu siapakah orang yang sabar itu? Diterangkan dalam Al-Quran ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
dan semua akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang artinya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan menguji mereka. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada. Lari dari ujian hidup bukanlah solusinya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia dapat pahala dari kebajikan yang dia usahakan, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Dan begitu juga ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, janganlah merasa saling sombong dan kufur. Seharusnya kita sudah menyadari bahwa segala sesuatu nikmat yang kita miliki hanyalah titipan Allah belaka. Pada hakikatnya kita tak punya apa-apa, karena segala milik Allah. Jika kita yang saat ini baru menyadari, maka turunkanlah tensi kesombongan kita dengan perlahan, karena kesombongan itu penyakit yang berbahaya yang bisa menyebabkan orang sulit untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim.